Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Hidayat dengan NIM 2511102431462 dari Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis dan Politik Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Di sini saya akan membuat video tugas mata kuliah dasar umum Bahasa Indonesia yang bertemakan edukasi tentang pajak. Di sini saya akan menjelaskan edukasi tentang pajak. Yang pertama, mengapa kita harus membayar pajak? Pajak bukan sekedar iuran tanpa arah. Di dalam perekonomian, pajak memiliki beberapa fungsi utama, yaitu fungsi anggaran, sumber pendapatan tertinggi negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Contohnya seperti membangun jalan tol, jembatan, dan sekolah. Lalu ada fungsi mengatur, alat untuk mengatur atau mencapai tujuan tertentu dalam kebijakan ekonomi. Contoh, memberikan insentif pajak untuk menarik investasi atau mengenakan pajak tinggi pada rokok untuk menekan konsumsi. Lalu, fungsi stabilisasi membantu pemerintah menjaga stabilitas ekonomi, misalnya dalam mengendalikan inflasi melalui kebijakan fiskal. Kemudian ada fungsi redistribusi pendapatan, menyeimbangkan pembagian pendapatan masyarakat demi pemerataan. Salah satunya melalui program bantuan sosial atau bansos dan subsidi yang didanai dari pajak. Lalu yang kedua ada jenis-jenis pajak yang paling sering ditemui. Berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak di Indonesia dibagi menjadi dua kategori besar. Yang pertama, pajak pusat, dikelola oleh Ditjen Pajak atau Kemenku. Pajak penghasilan (PPh) dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh pribadi maupun perusahaan. Jika Anda bekerja atau berbisnis dan memiliki penghasilan di atas batas tertentu, Anda wajib membayar PPh. Lalu ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak atas konsumsi barang atau jasa ini sering Anda lihat di struk belanjaan supermarket, restoran, atau saat membeli gadget baru. Kemudian ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, dikenakan untuk barang-barang yang tergolong mewah seperti supercar atau perhiasan mahal. Lalu yang terakhir ada BA material, pajak atas pemanfaat dokumen resmi seperti surat perjanjian atau akta notaris. Kedua yaitu pajak daerah, dikelola oleh pemerintah daerah seperti pajak kendaraan bermotor atau PKB dibayar setiap tahun di Samsat. Kedua ada pajak bumi dan bangunan PBB P2, pajak atas kepemilikan tanah dan pembangunan di sektor pedesaan dan perkotaan. Pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT meliputi pajak makanan atau minuman, restoran, perhotelan, jasa kesenian, dan hiburan. Yang ketiga, ada sistem pemungutan pajak di Indonesia. Di Indonesia menganut sistem self-assessment system, artinya pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk 1. Menghitung sendiri jumlah pajak yang terhutang. 2. Menghitung dan menyetor pajak tersebut ke bank atau pos persepsi. 3. Melaporkan aktivitas perpajakannya melalui surat pemberitahuan atau SPT tahunan secara mandiri, biasanya secara online atau melalui situs resmi DJP. Baik, itulah sedikit penjelasan saya tentang edukasi pajak, yang dimana pajak sendiri memiliki banyak fungsi dan beberapa jenis seperti jenis pajak pusat dan pajak daerah. Lalu ada juga beberapa sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Baik, itu saja penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.